Halo semuanya, kali ini kita akan review salah satu usaha makanan yang ada di Belwis, tepatnya di perumahan Pemda, yaitu Eva Fried Chicken. Usaha ini menjual makanan berat seperti ayam saus pedas, saus black pepper, dan lain-lain. Untuk minumannya ada varian mangga, vanilla blue, white cream, white coffee, matcha, dan masih ada lain-lainnya. Awal mula usaha didirikan karena suami yang awalnya bekerja di Taiwan, lalu mempunyai keinginan membuat usaha sendiri. Suaminya juga mempunyai pengalaman menjadi food checker and tester di KFC, Richeese, dan lain-lain. Jadi, pada Eva Fried Chicken, penggorengan dilakukan pada awal pembukaan dan ketika persediaan ayam yang sudah ready mulai sedikit. Dengan tepung yang sudah disiapkan, ayam dimasukkan ke dalamnya dengan pengulangan 4 kali. Setelah itu, dimasukkan ayamnya ke dalam wajan yang berisi minyak untuk dilakukan deep frying. Sebanyak 6 potong ayam sekaligus. Penggorengan dilakukan selama 15 menit, yang ketika suara penggorengannya mulai pelan, berarti menandakan bahwa ayam tadi sudah matang. Pada proses penggorengan juga, wajan selalu diaduk-aduk, sehingga ayam yang sudah digoreng tidak pernah diam di satu tempat. Penggorengan tadi dilakukan hingga ayam yang sudah dibaluri tadi yang pada wajan yang berisi tepung sudah habis. Biasanya 2 hingga 3 kali. Lalu ayam yang sudah ready dibawa ke depan pada etalase. Semua proses tadi dilakukan dengan standar yang sudah ditentukan oleh pemilik usaha. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, ayo kita simak di slide PPT-nya. Berikut adalah PPT pembahasan tentang review salah satu usaha makanan yang ada di Belwis. Sebelum memulai pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan kelompok saya yang bernama Iyasya Firi Alamin, Belsazar PLG Dupe, Nabila Sugierto, Ivan Abraham, Ardel Favian, dan Nesya Andisti Putri. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Berikut adalah profil dari usaha yang kami kunjungi kemarin. Nama usahanya adalah Eva Fried Chicken yang bertempatkan di Jalan Klengkeng Raya, Waihui, Lampung Selatan. Awal usaha dimulai yaitu pada bulan Februari tahun 2025. Awal mula usaha didirikan karena suami yang berawal dari kerja di Taiwan lalu mempunyai keinginan untuk membuat usaha sendiri. Suami juga mempunyai pengalaman menjadi food checker dan tester di KFC serta Richeese. Selanjutnya adalah menu dari Eva Fried Chicken. Menu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu menu untuk minuman dan juga untuk makanan. Yang pertama adalah dari shake-nya ada rasa strawberry, coklat, mangga, vanilla blue, koko avocado dan juga matcha. Dan dari kopi ada cappuccino dan white coffee. Dan untuk non kopi ada teh tarik, milk tea, lemon tea dan iced tea. Dan untuk rekomendasi minumannya ada matcha snake, teh tarik dan juga cappuccino. Selanjutnya adalah makanan. Makanan yang pertama adalah bakar-bakaran. Ada frozen food, bakso bakar, sosis bakar, serta tahu bakar. Dan untuk ayam celup terdapat beberapa saus seperti saus pedas, saus black pepper, saus barbecue, dan juga saus keju. Dan rekomendasi makanannya adalah ayam celup saus pedas. Selanjutnya adalah production process. Yang pertama yaitu membeli ayam. Selanjutnya marinasi ayam selama 24 jam hingga beku. Dan ini adalah untuk stok di hari berikutnya. Dan yang ketiga adalah menepungi ayam kurang lebih 8 menit. Selanjutnya yaitu menggoreng ayam selama 10 menit. Dan yang kelima selesai. Dapat disimpulkan bahwa untuk satu kali siklus penggorengan hasil marinasi sebesar 18 menit. 18 menit didapatkan dari waktu menggoreng dan juga memarinasi ayam. Berikutnya adalah production capacity. Yang pertama adalah jumlah ayam yang diolah sekitar 10 ekor per hari. Selanjutnya adalah waktu sekali siklus produksi ayam adalah 18 menit, di mana 18 menit ini termasuk proses penepungan dan juga penggorengan ayam. Dan stok disesuaikan dengan permintaan. Dan yang terakhir adalah 1 ekor terdiri dari 12 potongan ayam. Selanjutnya yaitu adalah permasalahan dan bagaimana solusinya. Permasalahannya yaitu adalah penjual sulit mendapatkan beberapa bahan baku dan beberapa barang secara offline store. Nah, bagaimana solusinya? Yaitu
Penjual mengatasi permasalahan yang terjadi dengan cara membuat stok atau inventory tersendiri untuk barang yang terkait dengan membeli banyak lewat online shop. Lalu saran dari kami adalah: 1. Gunakan sistem manajemen inventory digital agar stok tetap terpantau dengan baik. Penjual bisa memakai aplikasi atau software inventory yang membantu mencatat jumlah barang, waktu restock, dan perkiraan kebutuhan di masa depan. Lalu yang kedua, mencari sumber bahan baku selain mengandalkan online shop utama. Penjual sebaiknya mencari beberapa alternatif supplier lain, baik online maupun offline, untuk menghindari risiko keterlambatan dan kelangkaan barang dari suatu sumber saja. Baik, selanjutnya adalah production plan untuk ayam. Dapat dilihat bahwa kaknya sama dengan 54 terdapat banyak data seperti minggu, bulan, hari, demand, production level, cumulative production, cumulative net demand, and inventory cost, dan production cost. Semua data dapat dilihat pada gambar. Demand dan production level tiap minggu memiliki permintaan atau demand yang bervariasi, mulai dari 550 hingga 368 unit. Production level disusun konstan di angka 756 unit per minggu selama 6 minggu pertama dan sedikit menurun menjadi 648 di minggu ke-7. Dan untuk cumulative production ini menunjukkan total produksi kumulatif hingga minggu tersebut. Untuk cumulative net demand, itu merupakan total dari permintaan kumulatifnya. Dan untuk inventory menunjukkan jumlah ayam tersisa di akhir minggu itu. Misalkan minggu ketiga Januari punya kelebihan 11 unit, dan unit kelebihan inilah yang akan menjadi stok awal untuk minggu berikutnya. Di minggu kedua Februari, inventory turun ke 3 unit. Ini menunjukkan bahwa permintaan saat itu sangat tinggi dan hampir menyamai produksi. Selanjutnya adalah cost analysis, di mana inventory cost tetap yaitu Rp30.000 per minggu, dan production cost-nya sebagian besar sama, sekitar Rp4.536.000 per minggu. Dan itu untuk produksi 756 unit dan lebih rendah di minggu terakhir karena produksinya sekitar 648 unit. Dan total biaya selama 7 minggu didapati untuk biaya inventory sebesar Rp210.000 dan biaya produksi sebanyak Rp31.104.000. Baik, berikutnya adalah production plan untuk nasi. Dapat dilihat bahwa terdapat banyak sekali data di gambar ini. K-nya menggunakan 44,6. Dan untuk demand dan production levelnya, permintaan nasi bervariasi dari 520 sampai dengan 637 unit per minggunya. Namun production level tetap dijaga di 625 unit per minggu. Kecuali minggu yang terakhir yang hanya sekitar 535 unit. Karena sisa permintaan sudah cukup kecil. Dan selanjutnya adalah cumulative production dan cumulative net demand yang dapat dilihat di gambar ini. Dan selanjutnya adalah end inventory. Minggu pertama minggu ketiga Januari produksi sebanyak 625 kurang demand 615 sehingga tersisa 10 unit, dan ini disimpan sebagai inventory. Dan inventory ini akan terus dikelola agar biaya tidak terlalu tinggi dan tidak kehabisan stok. Dan di minggu 2 ke Februari inventory mencapai 0, artinya semua produksi digunakan untuk memenuhi permintaan. Ini merupakan sebuah kondisi ideal. Dan di akhir minggu terakhir inventory naik menjadi 23 unit. Dan ini mengalami kelebihan produksi digunakan untuk menutup permintaan bulan berikutnya atau jadi cadangan. Dan untuk production cost-nya, untuk minggu akan memproduksi 625 unit konstan di Rp1.250.000. Di minggu terakhir produksi turun ke 535 unit dan biaya juga turun menjadi Rp1.070.000. Total biaya produksi 7 minggu sebesar Rp31.104.000, sama persis seperti kasus di ayam. Berikut adalah dokumentasi saat kami mengunjungi Eva Fried Chicken untuk menganalisis mengenai proses produksinya. Ini adalah tampak depan dari usaha Eva Fried Chicken yang bertempatan di Jalan Kelengkeng Raya, Waihui, Lampung Selatan. Kemudian, ini adalah proses penggorengan ayam yang sedang dilakukan oleh pelaku usaha yang berdasarkan waktunya itu sudah dijelaskan dari poin-poin sebelumnya. Dapat dilihat dari gambar bahwa ini merupakan proses di mana pelaku usaha sedang memasak menu bakarannya untuk disajikan.
Baik, lengkap sudah penjelasan dari kami kelompok 1 mengenai perencanaan dan pengendalian produksi survei industri UMKM, yaitu Eva Fried Chicken. Dengan adanya survei industri ini, kami sudah melakukan beberapa analisis juga perhitungan, baik untuk kapasitas produksinya, tenaga kerja, dan sumber bahan bakunya. Kami menggunakan beberapa perhitungan dan juga beberapa cara, yaitu sebagai contoh data forecasting exponential smoothing, baik itu untuk ayam dan juga nasi. Dan juga kami memiliki perhitungan seperti mean forecast error, mean absolute deviation, mean absolute percentage error, mean squared error, dan lain sebagainya. Harapannya dengan adanya survei ini dapat menjadi wawasan baru untuk kita, sehingga ketika kita sudah mau mulai untuk membuka usaha, kita dapat mengoptimalkan bagaimana perancangan usaha tersebut, perancangan produksi, sumber pangan, sumber makanan, dan lain sebagainya, hingga nantinya dapat menghasilkan usaha dan juga produksi yang jauh lebih maksimal. Saya Beltazar PLG2P mewakili rekan-rekan saya, Yasha Firi Alamin, Nabila Sugiarto, Ivan Abraham, Ardel Favian, dan juga Nesya Andisti Putri, ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Iqbal yang sudah memberikan kami kesempatan untuk melakukan survei industri UMKM ini, dan juga kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Harapannya apapun yang telah kami berikan dalam video ini dapat menjadi berkat untuk teman-teman semua. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Tolong terima yang baiknya, buang yang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.